Dibandingkan dengan Canon EOS R yang lain, R8 ini menurut saya akan jadi yang paling populer. Kenapa bisa begitu? Menurut saya karena R8 ini punya sensor full frame dan sistem kamera yang canggih di dalam bodi yang sangat ringkas. Harganya pun jauh lebih murah dibandingkan dengan Canon R6 II yang memiliki spesifikasi yang mirip. Tapi sebelum saya menunjukkan kebolehan R8 ini, saya ingin membahas justru kelemahan-kelemahan R8 ini terlebih dahulu. Bodi Canon R8 ini mirip dengan Canon RP, salah satu kamera full frame termurah saat ini. Baterainya kecil, tidak punya stabilizer di bodi, dan jendela bidiknya relatif kecil. Dan dia hanya punya satu slot untuk SD card. Di sisi bagusnya, Canon R8 ini punya sensor full frame 24 megapiksel dengan prosesor yang cukup untuk merekam video sampai 4K 60p 10 bit tanpa cropping dan dilengkapi dengan Canon Log 3 dan HDR-PQ. Untuk fotografi, R8 ini bisa ngebut sampai 6 foto per detik atau 40 foto per detik dengan electronic shutter. R8 ini punya Canon EOS R mount, bisa berganti lensa dengan lensa-lensa Canon EOS R tentunya. Dan kita juga bisa memasang lensa Canon DSLR yang Canon EF dengan adapter yang sesuai. Artinya, masa depan kita akan aman jika teman-teman ingin ganti lensa atau nambah lensa di masa depan. Dibandingkan dengan kamera full frame lainnya, R8 ini ukurannya kecil, compact, dan juga ringan. Hanya 461 gram dan hebatnya juga sudah weather sealing. Layarnya bisa diputar ke segala arah dan resolusinya juga tidak biasa di 1,6 juta titik. Untuk hot shoe-nya sudah ada multi-function shoe untuk memasang aksesoris terbaru Canon seperti mic eksternal tanpa harus dipusingkan dengan kabel atau baterai. Karena aksesoris-aksesoris yang melalui multi-function shoe ini akan menggunakan baterai dari kameranya. Yang khawatir dengan stabilizer saat merekam video, ada fitur Movie Digital IS. Ada 2 tahap yang kita bisa pilih, bekerja dengan baik dengan image stabilization di lensa jika ada. Tapi akan ada crop tergantung dari tingkatan stabilizernya. Yang standar lebih sedikit dan enhanced croppingnya lebih dalam. Soal kualitas foto di R8 ini tidak berbeda dengan R6 Mark II yang pernah kita review di Info Fotografi. ISO tingginya masih oke buat foto sekitar ISO 1600. Di atas itu noise mulai terlihat atau detail cukup menurun. Di atas ISO 3200 menurut saya sebaiknya digunakan di kondisi darurat saja. Dengan lensa-lensa fix seperti 50mm dan 85mm, kualitas gambar yang dihasilkan tajam dan detail khas kamera full frame. Kadang-kadang saya malah merasa terlalu tajam untuk foto potret semacam ini. Untuk videonya, kualitasnya juga bagus. Saya bisa pastikan kualitasnya meningkat jauh daripada kamera generasi sebelumnya, seperti Canon EOS RP atau R atau juga R6. Hasilnya sangat tajam dan dibantu dengan sistem autofocus yang makin canggih tentunya, memudahkan kita untuk mengambil footage berkualitas tinggi. Ada pilihan HDR-PQ untuk yang senang menampilkan hasil langsung tanpa editing ke monitor yang dapat menampilkan HDR, atau ada juga si Log 3 yang disukai oleh para videographer profesional atau amatir yang senang memproses atau grading footage videonya sendiri. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, prosesor dan sensor baru ini lebih tidak mudah overheating. Saya pribadi lebih concern terhadap baterainya yang ukurannya kecil. Di spesifikasi video yang paling tinggi, yaitu 4K 60p, Canon secara resmi menyatakan akan overheat sekitar 30 menit di suhu ruangan sekitar 23 derajat Celcius. Jika kita gunakan di luar ruangan yang panas, sepertinya jauh lebih pendek, mungkin sekitar 10-15 menit saja. Tapi biasanya setting 4K 60p itu hanya digunakan untuk merekam B-roll yang tipenya sinematik, yang mungkin hanya beberapa detik atau menit. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar.
Saya sempat menguji Canon R8 ini untuk merekam video di dalam ruangan yang suhunya kurang lebih 25 derajat Celcius di mode 4K 25p. Asalkan memory card dan baterainya cukup, kamera ini bisa merekam secara kontinu sekitar 1,5 jam sebelum panas maksimal dan akan berhenti dengan sendirinya. Akan ada indikator panas yang muncul setelah kurang lebih 30 menit. Yang menarik, Canon memberikan indikator heat dalam 1-10 bar atau 10 tingkatan. Semakin panas, semakin banyak bar yang berwarna merah. Setelah merekam video dalam jangka waktu yang lama, bagian belakang dan bagian mount kamera akan terasa panas dan perlu didinginkan terlebih dahulu sebelum kita syuting lagi. Di spesifikasi yang lebih tinggi seperti 4K 60p, sepertinya akan bertahan sekitar 10-20 menitan. Itu juga tergantung kondisi dan situasi. Oleh sebab itu, setting ini sebaiknya digunakan untuk klip-klip pendek saja. Untuk ketahanan baterainya, setelah saya motret 142 foto RAW plus JPEG dan merekam video-video klip pendek 4K 60p dengan total sekitar 13 menitan, baterainya masih ada sisa sekitar 2 strip. Mungkin sekitar 25% ya, karena Canon ini tidak memberikan indikator dalam bentuk persen. Jadi menurut saya baterai ini cukup oke sebenarnya untuk fotografi. Kalian bisa mendapatkan mungkin sekitar 400 foto per full charge. Tapi kalau banyak merekam video 4K, baterai tambahan menurut saya sangat-sangat dibutuhkan. Menurut Canon, merekam video 4K dan Full HD bisa sampai sekitar 2 jaman, asal di kondisi ruangan yang dingin, yaitu sekitar 23 derajat Celcius. Angka 2 jam ini sepertinya batasan dari kamera Canon pada umumnya. Kualitas videonya sendiri saya nilai sangat baik, lebih detail dan tajam dibandingkan dengan kamera generasi sebelumnya. Menurut saya, kamera Canon R8 ini punya value atau nilai yang tinggi jika kalian tidak begitu mempermasalahkan kelemahan-kelemahan yang saya utarakan di awal video ini. Spesifikasi R8 ini tergolong profesional seperti R6 Mark II, tapi harganya lebih murah 1.000 US dollar atau sekitar 15 jutaan. Ya, lumayan banget ya. Nah, R8 ini juga cocok sebagai kamera travel, wedding, atau kamera kedua atau big cam content creator yang kamera utamanya adalah R6 Mark II atau R5. Kamera ini bisa dibeli dengan paket lensa kit 24-50 mm yang baru ini. Lensa ini cukup kompak saat disimpan dan saat digunakan agak sedikit memanjang. Lensa kompak ini punya stabilizer dan cocok untuk teman-teman pemula atau penghobi untuk belajar fotografi dan videografi. Selain lensa 24-50 mm, saya juga merekomendasikan lensa 50 mm f1.8 STM untuk Canon EOS R. Lensa ini cocok karena ukurannya mungil dan harganya juga terjangkau. Saya juga sempat mencoba lensa 85 mm f2.IS Macro. Lensa ini kualitasnya tinggi, tapi bukan seri L, jadi harganya tidak terlalu mahal. Cuma bedanya, lensa ini tidak bisa fokus terlalu dekat dibandingkan dengan lensa makro pada umumnya, karena perbesarannya 0,5 kali bukan 1 kali. Demikian info yang saya bisa sampaikan tentang Canon R8 ini dengan beberapa lensa yang saya rekomendasikan. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dalam memilih kamera Canon. Jika masih penasaran, ada video panduan memilih kamera Canon di channel Info Fotografi ini yang mungkin akan sangat membantu teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye.